Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi setelah mungkin 4 hari atau 3 hari kemarin saya nggak merilis video mencocokkan karena kesibukan. Sekarang akan kita mulai lagi mencocokkan soal yang ke-13 kayaknya ini, ya soal yang ke-13. Kita mulai sekarang nomor 1. Nomor 1 gampang. Tinggal kamu cari terjemahannya sendiri nanti som itu pulau ya. Jadi Donggul Togowa Ocon pemandian air panas. Kita teruskan sekarang nomor 2. Nomor 2 ono gambar seperti ini. Harusnya ini kan amplas. Jadi misalnya kalau pilihannya enggak ada ini. Harusnya kan gini, sapo itu kan amplas. Jadi sapo jil kudune ngono. Tapi misalnya kamu bandingkan nomor 1 kumong itu lobang sing kecil itu namanya kumong. Kalau lobang yang besar apa kemarin? Kudong. Terus masih mengingat-ingat yang kemarin, kamu terperosok ke lubang, bahasanya kan kudongi pajida, berarti terperosok itu. Kumong tulko iso sedang melobangi, jelas tidak. Mokje itu adalah kayu, dadem ko iso sedang menghaluskan kayu. Wunmok juga kayu, sebetulnya papan atau kayu. Jedan untuk mengukur, ngetoi dari awal namanya jedan. Ya. Dojang hako itu bukan kok nyetempel. Nek nyetempel dojangel cik. Ini adalah sedang dojang itu mendasari itu loh, warna dasar. Ya, seperti itu, 1 dan 2 selesai. Kita teruskan sekarang nomor 3. Dalam danoa kwangkei nen gosel muosem nika, apa yang ada hubungannya dengan kata ini? Mam itu perasaan. Byong bisa kamu artikan sakit, bisa kamu artikan botol. Ya, kata-kata byong. Kuisin itu hantu, bohom itu kan asuransi. Saya kira misalnya jawabanmu nomor 1, apeda. Mame apeda bisa. Terus byongi apeda. Byong artikan sakit, Pak. Byongi apeda. Sakit kita itu enggak. Sekarang misalnya apeda kuisin. Hantune loro. Kita sama-sama nggak tahu hantu iso loro apa ora. Terus bohong apeda juga tidak. Neda menyerahkan atau membayar. Mamel neda. Byongi neda nggak ada. Kuisi neda nggak ada. Jawabannya adalah delda. Delda itu bisa diartikan gini. Mame delda sesuai dengan perasaan. Terus ini byongi deldalan orang byongi delda. Byong delda itu apa ya? Saya tadi ketemu tapi kok lupa menjelaskannya. Byongi delda byong. Oh mungkin gini, byongi del itu kena sakit itu loh. Sekarang ini, nek kuisini delda. Kuisin itu kan hantu. Jadi kuisini delda, aku krungu hantu, kira-kira seperti itu. Lalu bohom itu asuransi. Bohmi delos soyo. Berarti kamu masuk menjadi anggota asuransi. Jawabannya nomor 3. Kuisin hantu. Ya. Berikutnya nomor 4. Danco jam keda. Jam keda itu mengunci, mengancingkan kancing. Lawan katanya jelas pulda melepas. Nek jeda mengukur, mukda mengikat, meda nek mukda itu mengikat, nek meda itu mengikatkan, ya. Meda itu mengikatkan ini untuk kata kerja yang dasi itu, meda. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 5. Obon munjimida. Jonen handal hanbone goyang nerosongkum hamnida. Sederhana sekali. Saya setiap 1 bulan sekali mengirim uang ke kampung halaman. Ibone saat ini wigukin geloja jonyong gemyung sopi soka senggyo semnida. Kata senggyo itu podo karo mendapatkan juga bisa. Jadi saya ingin ini. Saat ini mendapatkan layanan keuangan khusus pekerja orang asing. Igosel iyong hamyon. Jika memakai ini, songgem halin itu diskon. Badel su iso sebab bisa menerima diskon titik. Nomu joa, nomu josem nih dah, sangat bagus.
Quatero itu podo karo hukuman, itu biaya hukuman denda itu loh. Bolgem itu juga sama. Berarti mendapatkan diskon biaya administrasi. Nek kumquagem itu tagihan umum, tagihan banyu, listrik namanya kumquagem. Ya, seperti itu. Kita teruskan sekarang nomor 6, Yukbon Munjemira. Ini pembahasan ini sudah keempat kalinya. Jadi nek misalnya kalian ketemu dengan pembahasan yang setema dengan ini, ojo ngantek salah. Percakapan K-nya bilang gini. Oje Saulo dolaonen kili nomu makyoso kemarin kembali dari Seoul karena sangat macet. Aku tiba jam 12 malam. Pokoknya dia cerita seperti itu. Kamu harus bisa membayangkan bahwa ini dia itu cerita, ya. Dia cerita seperti itu. Lalu Greo, oh begitu. Jongmal titik. Iya tadi, jadi seperti itu. Kamu harus bisa membayangkan bahwa dia itu cerita seperti itu. Aku kembali ke Seoul atau apapun lah mengistilahkan. Yang penting sampai jam 12 malam. Karena jalannya macet. Terus lawan bicaranya tuh yang bilang gini. Greo, ngono, masa iya? Sungguh titik. Sungguh titik. Pilihannya semuanya himdel. Ini sebagian yang masih belum jelas kan nih. Nah misalnya gini nomor 1. Sungguh himdelo somyon heo. Himdelo somyon heo. Ada nggak seperti ini? Ya. Ono kata somyon heo. Sungguh capek. Jika capek kan gitu misalnya diartikan. Malah kayaknya nggak pernah ada ketemu dengan kata seperti ini. Sekarang jawabannya kenapa kok nomor 2? Himdelos kesoyo. Loh saya apa? Itu kan ya bentuk lampu betul. Himdelo kesoyo. Kata-kata kes ini yang sering menjebak itu. Ini adalah tebaan. Himdelo kesoyo. Alangkah beratnya atau alangkah capeknya. Kira-kira seperti itu loh. Ya. Jadi kata-kata kes ini adalah menebak. Yang menjadikan jawaban nomor 2 sah dan meyakinkan itu adalah kata-kata ini. Kesoyo. Himdelos kesoyo. Ya, seperti itu. Terus kalau ini tidak boleh kan tidak. Kita teruskan sekarang nomor 7. Siksar hagijone. Kata-kata gijone. Sebelum melakukan makan. Sebelum makan lah intinya. Sebelum makan. Sone titik. Sone siso sipsio. Bahkan sekarang tidak sebelum makan. Saat durungnya mlebu Indomaret pun disuruh cuci tangan sekarang semua. Ya, gerakan cuci tangan ini. Siksal haki jone sebelum makan cucilah tangan duluan. Bukan kok bolso itu sudah, ajik itu masih tapi masih belum ini. Aka itu tadi. Kita ke nomor 8. Yang K bilang gini, Imojanen oteo, dia tanya, topi ini piye? Mbuh yo, gelse itu kan entahlah. Second itu warna, lawan bicaramu bilang gitu. Second warnanya titik dijaini mami andelo. Mame andero berarti tidak sesuai. Entahlah. Warnanya semuanya kata-kata yepo. Yepo itu cantik. Yepende itu kayak koma tapi kok burine itu kayak ono sangkalan gitu loh, sangkalan ya. Sekel yepende. Jane warnane apik. Neng, desainnya tidak sesuai dengan perasaan. Nah, kamu bandingkan dengan nomor 2. Sekel yeposo sebab warnanya cantik, desainnya nggak sesuai perasaan. Yepeke sekarang yang nomor 3. Ke itu secara. Yepe nikah dikarenakan yepe gona cantik ataupun, jadi jelas jawabannya adalah nomor 1. Itu penjelasannya. Kita teruskan sekarang nomor 9. Ini adalah tentang diagram. Membaca ini jajal. Arti yang betul keseluruhannya seperti apa sebetulnya. Kebetulan saya bisa ini. Berikut adalah diagram yang Buyo Juda itu memperlihatkan. Yang memperlihatkan diagram tertimpanya kecelakaan kerja. Jihe tekan kecelakaan kerja.
kecelakaan kerja kren. Kren itu loh. Grepe neyong kuakatan gosel muasen nikah. Apa yang cocok dengan diagram ini? Ini adalah daftar tertimpa kecelakaan kerja kren. Ono iki misalnya kita tuh yang lain-lain. Jondo itu apa ya? Lupa saya. Nggak jondo itu tabrakan. Jondo jatuh kayaknya. Nakha itu jatuh dari ketinggian. Nakha ketiban. Ini kejatuhan. Kalau curak jatuh dari ketinggian. Yogyak kecepit, cundol tabrakan. Ya, jondo jatuh kayaknya, keserimpet dan sebagainya itu loh. Sekarang jawabannya kenapa kok nomor 1? Penjelasannya gini. Kita disuruh mencari yang paling benar. Penjelasannya gini, nomor 1. Curakero inhan jehenen. Kecelakaan kerja. Inhan itu kan yang disebabkan. Yang disebabkan pada curak. Ini yang akan kita bandingkan. Ini adalah subjeknya. Kecelakaan kerja yang disebabkan pada curak iki cungdol in han je boda 2B 2B jongdo mani balseng tertimpa banyak kira-kira 2 kali. Jadi ini itu tertimpa banyak kira-kira 2 kali dibanding kecelakaan kerja yang disebabkan oleh jungdol. Saya ulangi, tapi sebetulnya ini enggak sedetail ini pun kamu harus bisa menjelaskan kepada pikiranmu sendiri oleh pas ono soal ngene iki ya. Curakero inhan jehenen, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh curak jatuh dari tempat tinggi itu banyak kira-kira 2 kali dibanding kecelakaan yang disebabkan oleh cungdol. Cungdol 17, curak 33. Loh, nek 2 kalinya kan 34, Pak. Nek misalnya tidak ada kata jongdo, jawaban nomor 1 jelas salah. Tapi jawaban nomor 1 kenapa betul? Karena ada kata jongdo yang artinya kira-kira. Ya, seperti itu. Sekarang saya nek nomor loro. Yogyak kero inhan jehenen. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh Yogyak ini 2 kalinya yang disebabkan oleh jondo. 2 kalinya yang disebabkan. Jelas tidak, karena 2 kali itu baru 16. Dan ono kira-kirane Pak, kira-kirane lah yo ora 16 tekan selikur itu kaduan. Ya. Sekarang nomor 3. Jongdoro inhan jehenen, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh jondo mirip dengan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh jungdol. Tidak mirip sama sekali karena 8 karo 17. Yang nomor 4, nakharo inhan jehenen, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh nakha. Jolban itu separuh. Nya kecelakaan kerja yang disebabkan curak. Nakha, di nakha iki separohnya curak. Tidak. Ya, jadi jawabannya sah dan meyakinkan nomor 1. Dame sekarang nomor 10. Sipun munjimila. Daom anjon saku yebang mit enggep joji kyoyuk dean animun nimnida. Berikut adalah informasi tentang pelatihan penanganan darurat dan pencegahan kecelakaan, keselamatan atau kecelakaan kerja yang paling benar. Pelatihan penanganan darurat dan pencegahan tadi isinya gini. Anjon sagu yebang enggep joji kyoyuk itu keseluruhannya adalah 2 jam. Diperuntukkan gelo yonjange so ilanen moten cikuan karyawan atau semua karyawan yang bekerja di tempat kerja. Tanggalnya ini. Ya, tanggalnya ini. Tempatnya Bunsa itu cabang nih. Di Kangdang no aula. Ki sing ora patek mudeng aku. Sawi mungkin kok ngene. Di tengah 4 itu
bisa menerima pelatihan hanya 1. Apa mungkin ngono mungkin lah. Kira-kira seperti itu. Coba ini berpengaruh atau tidak. Sekarang nomor 1, Toyoil Mata Yonjange Sokyoyu. Pelatihan di tempat kerja setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ilsi meju Toyoil. Meju Toyoilnya betul, tapi yang menjadikan salah adalah di sini. Tempatnya adalah di sini. Sekarang nomor 2. Ikyoyuken, pelatihan ini Bonsai kaso badaya demnida. Kamu harus pergi ke Bonsa. Bonsa itu kantor cabang. Lalu, misalnya gue orang ngerti kata Bonsa pun kan kudu ini. Nomor 3. Gelo yonjang jikwonen. Karyawan tempat kerja ini baji anak itu terlalu mudah, tidak boleh menerima, jelas bertentangan. Nomor 4, modun nesigan kyoyukul badaya, semuanya harus menerima pelatihan 4 jam. Padahal harus 2 jam. Itu adalah soal nomor 10. Baik, kita akan melanjutkan untuk soal yang nomor 11. Nomor 11 gini. Nanti mau karena itu poinnya. Ya, nomor 11 gini. Pyoji gore matmen gosel, kita intinya disuruh mencari yang sesuai. Ini tidak pernah kosakata ini tentang gambar-gambar nama alat, kecelakaan kerja dan lain-lain ini belum pernah. Mom tubuh kyun yongil iro itu kan hilang. Ini keseimbangan ini. No berarti hilang keseimbangannya tubuh bisa nomo jilsu isenika dikarenakan bahaya. Bisa hilang keseimbangan tubuh, makanya hati-hati. Jawabannya jelas nomor 1. Kita teruskan sekarang nomor 12. Nomor 12 ono gambar ngene. Ini acak-acakan yang nontonnya gak masalah lah, gak masalah ya. Coba sekarang nomor 12, tak zoomnya dulu. Ini kantor pos. Kokek muni jona mit munja sangdam. Jadi konsultasi SMS dan teleponnya pelanggan. Nek dino, berarti nelponnya iki, bukan kok ini tentang keterangan ini tidak. Sekarang nek hari biasa, jam kerjanya adalah ini hari Sabtu ini. Nota nomor ini, job su ilja, berarti itu adalah penyerahan pendaftaran. Job suja, penerima pendaftaran dari pihak kamu berarti yang menyerahkan pendaftaran, tapi ini adalah penerima pendaftaran. Cangku loket 1 namanya Pak Cholsu. Kukne itu dalam negeri. Ilban upion mul berarti paket atau surat umum dalam negeri. Terus ini ongkosnya sekian, misalnya nggak begitu jelas. Yang paling benar, Ujekuk Myongham. Myongham kan kartu nama. Kartu nama kantor pos, jelas ora. Tekep upion bones semnida, mengirim surat yang ekspres, bertentangan dengan kata-kata ilban kukne. Pak Chol suka iki mengirim surat padahal dia yang menerima. Gampang banget, ini adalah nota. Nguntok jawabannya ya. Jawabannya nomor 4. Kita teruskan sekarang nomor 13. Dan curel jam kemyon. Jika kamu mengancingkan kancing, titik terusannya. Boim nida terlihat berantakan. Kancingmu bu kancingmu kelihatan berantakan. Surah mungkin. Dan jongi boyo berarti terlihat rapi. Nah yang nomor 3 wirowo itu kesepian. Wirowo kesepian. Kita teruskan sekarang nomor 14. Jonen. Gung sajangeso ilhamnida. Saya kerja nong pabrik hari ini. Nong tempat proyek hari ini. Jol kenel corip ayo merakit besi cor. Gonmul sajenge titik ke lantai 4 gedung. Kebetulan kata kerjanya tidak sulit. Nanti belakangnya yang hampir yang sama belakangnya semua, cuma kata kerjanya yang tidak sulit. Olki itu kan memindahkan. Noaya, nah ono kata olkyo, noasoyo. Ini adalah bentuk kata kerja yang dua kata kerja yang
berdampingan, tapi cara mengartikannya adalah ini dihilangkan. Jadi olkyoya hamnida harus memindahkan ke lantai 4. Nek sim itu kan menanam, harus menanam di lantai keempat jelas salah. Nek boko itu bisa diartikan lapor sejak mulai. Jadi jawabannya jelas nomor 1. Kita teruskan sekarang nomor 15. Agak janggal ini tapi akan menjadi jelas dengan pilihan-pilihannya akan menjadi jelas bahwa ini adalah kamu harus memilih nomor 1. Tuge gemsok. Besinya 2 buah. Yuri itu kan kaca. Plastik dawe soro iyo putinen doku adalah alat yang menempelkan satu sama lain. Yang ini artinya dan lain-lain. Plastik, kaca, lalu besi. Loh, berarti kaca bisa dilas, Pak, ditempelkan itu bisa, mungkin ngono. Saya kira misalnya kamu ragu, mosok iki iso ditempelno. Nek sohagi, tabung pemadam jelas tidak. Bending itu alat untuk mengikat. Joldanki mesin pemotong. Ya, jadi jelas jawabannya adalah nomor 1. Ya, seperti itu. Kita teruskan nomor 16. Penjelasan yang paling benar. Omyok ilwul sip oil se cot burm dari tenenal imnida adalah hari yang mengambangnya bulan purnama pertama kali pada tahun baru. Ini bukan kok tahun baru, tapi bulan purnama pertama kali pada tahun baru. Nah, tahun baru logikanya tanggal 1 bulan 1. Ini tanggal 15, berarti topik kita adalah bukan di tanggal pertama, tapi bulan purnama pertama kali di tahun baru. Sebyoke kui balkir surel masiko pajare, sebyok itu kan pajar, kui balki sul masi, minum kui balki sul, berarti ini adalah minuman khasnya Korea. Burom kemulo, berarti ini artinya mengunyah ini. Mengunyah burom. Terus ini saya juga nggak tahu. Okokbab dane mong nenda, berarti makan okokbab, nasi yang dicampur dengan 5 biji-bijian dan lain-lain. Itu dinamakan apa? Dano. Dano itu tidak. Jongwul de borem adalah cap gome. Ya, itu. Susok panen raya, solal itu tahun baru. Dan O itu apa ya? Kalau dano kata, kalau dan O apa ya? Coba nanti terjemahkan. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 17. 17 soal terpanjang. Dan ini saya juga nggak begitu tahu. Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang apa? Di Korea, Chun Gyeole Ondolo Jibel Tatet Hage Hamnida. Tatet itu kan hangat, tatet hage secara hangat. Melakukan secara hangat rumah. Kata ro itu kan dengan. Dengan bukan kok ondo itu ondol. Dol itu batu, batu yang panas. Batu bara gitu berarti. Nama lainnya ini adalah yontan. Yontan itu batu bara. Berarti lengartekno ngene. Di Korea untuk menghangatkan rumah dengan batu ini, coba kita bayangkan, ini nggak tahu artinya dulu. Berarti menghangatkan rumah dengan ondol pada musim dingin yang dingin. Inti kalimat pertama berarti wong Korea itu menghangatkan rumah. Ondol dan opo sing kamu ramudeng tadi, badakel tatet hake hanen hangukyo wunanban bangsik ini dah. Bangsik itu podo karo kayak metode itu loh. Adalah metode pemanasannya yang khas Korea. Secara hangat lantai tadi. Oke. Yenarenen pada zaman dahulu akunge, nek akung ku apa ya, nek kung saya tahu kung adalah istana. Anggap aja ngono. Akungi, saya juga nggak tahu ini, tapi kayaknya no istana. Bul deso nanbang hesem nida, karena
ibul desa nanbang semnida karena ono api mungkin ngono saat ono api itu menjadi hangat. Aku ngiyolki ka ondol touke han gosemnida. Aku ngeyolki ka, yolki itu kan panas. Ondol touke gosemnida adalah menghangatkan ondol dengan panasnya akung tadi. Nggak mudeng secara jelas saya ini. Sekarang burel deji anjiman. Sekarang ora kok menghidupkan api, memunculkan api. Badakel tatet hakehanen bangsip katsemnida. Sekarang ono coro sing sama untuk menghangatkan lantai itu. Di Korea sekarang pun sopa desin sebagai ganti sopa. Bangsok, nah ono kata sok itu kan duduk. Kalko, sekarang kal itu digelar nggon linggeh lalu duduk. Cimde desin sebagai ganti tempat tidur. Ibul kalko digelar selimut lalu dilipat. Banyak orang juga dengan tidur dengan cara seperti itu. Igosen semuanya ini modu ondol nanbang kwakwanke isemnida. Ini semuanya ada hubungan dengan ondol nanbang, yaitu menghangatkan lantai. Ya, berarti jelas nomor 1 kakyok itu salah karena harga. Jenis tidak. Ini bukan kok ngene. Bukan kok ini menceritakan jenisnya ondol itu tidak. Ondol itu adalah kegiatan untuk menghangatkan lantai itu namanya ondol. Ya, jawabannya nomor 3. Semoga-moga rametu lah ini karena ini soal topik sebetulnya, ini bukan soal IPS topik tapi soal topik. Ya. Baik, kita teruskan nomor 18 kok ngono artine yo jenjane ini. Iki cerita tentang apa? Grindorel sayong haltenen saat menggunakan grindo. Sudori itu batu gerinda ini. Dol tadi kan batu. Asahan berarti. Dola kamyon so sambil berputar itu. Papioni twilsu isemnida. Bisa kepletek serpihan. Iki terpercik serpihan. Papioni twimyon. Jika kamu terpercik serpihan. Dacil suit temune disebabkan bisa terluka, kamu harus menggunakan kacamata pelindung. Iki cerita tentang apa? Bahayanya serpihan. Bisa juga itu sebetulnya. Iki cerita tentang apa? Bahayanya serpihan. Loh, tidak ada Pak seperti itu. Bu Ankyong senen iyu. Alasan menggunakan kacamata itu. Bukan kok hanya bahaya serpihan saja, tapi yang lebih mewakili adalah ini. Ya, yaitu alasan menggunakan Bu Ankyong, kacamata pelindung. Baik. Sekarang nomor 4. Nah, misalnya kamu mengartikan nomor 4, nomor 3 dulu, ding. Cara menggunakan grindo. Grindo desin sebagai ganti grindo halsu iten doku. Halsu iten kongku. Alat yang bisa dipakai sebagai ganti grindo. Lanjutkan sekarang 1920. Songolase ngene. Hal perhatian yang ada hubungan dengan menggunakan grindo. Lagi-lagi tentang grindo. Yang nomor 1, poin yang pertama. Jakob Jung Papioni Twilsu isenika tadi nomor 18 itu. Harus menggunakan tadi. Jakob Jung jangkap Hang Si Cakyong. Hangsang atau hangsi sama saja. Cakyong itu kan kenakan, mengenakan pakaian kerja secara umum namanya cakyong. Ya. Sayong Chon Sudori Sangte Kok Bagin. Sangte itu kan kondisi. Kondisi atau keadaan. Cek kondisinya batu bata. Batu gerinda tadi loh. Botong gulapo. Berikutnya. Sayong Hu Conon itu tombol power. Keko matikan dan grindorol kongku hame bukuan terus grindone itu simpen nong tempat penyimpanan kotak. Yang paling benar, nek jawabanmu nomor 1. Grindorol sayong halte saat menggunakan grindo nganggo helm. Lelapo grindo kok helm ini. Sekarang nomor 2. Grindorol sayong hanhu setelah menggunakan grindo
Sudori sangte hakin hea. Harus mengecek sudol. Yaudah iya Pak, nek misalnya batu gerindane halus, mosok ora ditukokno. Yo ono ngene iki mau, cuma iki kan perhatian saat menggunakan gerinda. Lah iki ora menggunakan kok. Sekarang nomor 3. Grindoro Jacob Haltenen saat kerja menggunakan grindo, gesok jangkapel Kiko pakai sarung tangan selalu. Terlalu mudah ini sebetulnya. Enggak levelmu lah ini, enggak level ini. Misalnya aku tes untuk soal ini, pasti bilang gitu. Ya. Sekarang nomor 4. Grindorel sayong hanwenen setelah menggunakan grindo, Jacob hadon, coba. Iki ketemu dengan kata ini. Kok ujuk-ujuk ono Jacob hadon, Jacob han, Jacob hanen, Jacob hal. Iku ngene. Jacob hadon ini sudah dikerjakan. Tapi pekerjaan iki engko akan dilakukan terus, makanya menjadi Jacob hadon. Bukan Jacob han. Nek Jacob han itu selesai terus wis. Jacob hadon gose gedero dumyon demnida. Berarti diletakkan gedero itu kan dibiarkan ke tempat yang melakukan kerja tadi. Jawabannya nomor 3 sah. Majimakoro yang terakhir. Iki isinya apa? Daom jum di tengah berikut isinya ini apa? Di kotaknya, di soalnya gini. Juyuilen, ayo yang khusus gelombang 3 ini yang belum membahas ini. Juyuilen, itu yang dimaksud adalah hari libur. Karena yuil artinya hari libur. Hari libur mingguan, Juyuilen, istirahat di hari Minggu biasanya. Nah, berarti kan dari belakang seperti itu. Tapi arah ini kamu harus tahu. Baik, jeda sebentar tadi. Kalimat pertama ya. Juyuilen, hari libur mingguan. Il juil tongan gesokel irel hesel te saat bekerja. Terus menerus selama 1 minggu. Haru yuka junen gosero. Berarti haru itu 1 hari, yuka itu cuti. Juda diberi libur 1 hari, biasanya istirahat di hari Minggu. Kita teruskan. Ijuyuilen, hari libur mingguan ini, yukai kitemune disebabkan hari libur yang berbayar. Yodol sikan juyu sudang badel su isem nida bisa menerima tunjangan mingguannya selama 8 jam. Kalian nanti nek ketemu soal seperti ini, pokoknya bayanganmu adalah dino minggu. Kowe ora kerja lah dibayar, ngono wae intine. Terus juyu sudangen tunjangan mingguan. Wul imgem kibun gepe boham due senida. Itu termasuk pada gaji pokoknya bulanan. Corona akan tetapi il juile hanbol gyolkenen haketemyon. Jika kamu tidak masuk 1 kali dalam 1 minggu, i juyu sudangel badel suop so. Nek kue pernah orang mlebu dalam 1 minggu, maka kamu tidak bisa menerima tunjangan iki. Kue Senin orang mlebu, berarti Minggu ora dibayar, Senene ora dibayar. Ini adalah penjelasan kalimat berikutnya. Taraso mengikuti pada itu, itelji imgem badel suopke. Kamu tidak bisa menerima upahnya selama 2 hari. Ya, seperti itu. Ini aku rasa, ngono Pak, iki wis bendino tak critakno. Ora kok terus, wah, lu mosok ngono, tidak seperti itu karena bendino wis cerita iki. Dan sering ketemu soal yang seperti ini. Sekarang yang benar. Juyuilman bobjong yuil imnida. Cuma ini saja yang termasuk hari libur yang ditetapkan oleh hukum. Tidak, karena ono sing jenenge gelo jainal, hari buruh internasional. Juyuilen hari libur mingguan, i juile hanbon, ya.
Berarti 1 minggu 1 kali. Betul. Juyu sudah ngero iljuil ci imgem batel su iso. Juyu sudah ngero. Pada tunjangan mingguan itu iljuil ci imgem batel. Bisa kamu terima upah per 1 minggu. Kira-kira kan seperti itu. Atau misalnya Bu artikan upahnya 1 minggu. Penak men. Juyu sudangan tunjangan apa mau mingguan. Wulgep uye taro sudang bat semnida menerima tunjangan terpisah di luar gaji. Padahal tadi kan termasuk. Ya, baik. Meskipun ini hanya 20 soal, tapi ini padat pembahasannya, ya terutama bagi yang jarang belajar. Soal nomor 20, terus 18, 19 juga termasuk. Ini adalah sangat membantu, tapi syaratnya Mbok Sinaoni tenanan. Ya, insya Allah nanti kalau sesuai dengan anjuran, bukan anjuran karena ini bukan kok himbauan lagi, tapi larangan dari pemerintah. Kita mungkin bisa masuk di tanggal 13 nanti ya, tapi info detailnya menyusul nantilah. Ya, itu adalah penjelasan soal ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 수고하셨습니다. 끝났습니다.